Shalom, Kores, selamat pagi sahabat GKPS TV. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan untuk itu marilah kita berdoa. Bapa yang kekasih, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan, dan biarlah firman-Mu menuntun kami dalam menjalani hari ini, sehingga hidup kami boleh setia kepadamu dalam mengerjakan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terambil dari surat Ibrani pasal 10 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjadikannya setia. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, baru saja kemarin atau tepatnya hari Jumat, seluruh gereja Tuhan di dunia merayakan apa yang kita sebut sebagai perayaan Jumat Agung, di mana setiap orang percaya memperingati pengorbanan Yesus Kristus yang mati di salib untuk penebusan dosa-dosa kita. Dari hal itu, lewat firman Tuhan yang kita dengar hari ini, kita diminta untuk merenungkan beberapa hal di dalam konteks iman kita kepada Yesus yang tersalib itu. Yang pertama, kita diminta untuk berpegang teguh terhadap apa yang sudah kita lakukan sebagai pengharapan kita. Dan apakah yang dimaksud dengan pengharapan itu? Dalam Ibrani 11 ayat 1b dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan iman yang dimaksud adalah pengakuan percaya kita kepada Yesus Kristus yang tersalib itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu, segala yang kita harapkan juga berdasar kepada iman kita terhadap peristiwa penyaliban Yesus Kristus itu. Dan seluruh janji-janjinya, juga firman-Nya bagi kita. Dan atas semua itulah kita diminta untuk berpegang teguh kepada pengakuan pengharapan kita kepada Dia. Saudara-saudara, pesan firman Tuhan ini untuk berpegang teguh kepada pengakuan pengharapan kita kepada Yesus Kristus adalah penting. Oleh karena di dalam kehidupan kita, baik dahulu maupun sekarang, juga ke masa akan datang, tidak kurang banyak yang dapat menjadikan kita meninggalkan iman kepada Yesus Kristus. Dari hal kehadiran pengajaran yang menyesatkan, juga tekanan dan penderitaan hidup, serta godaan dari keinginan atau kenikmatan duniawi, semua itu dapat dipakai si jahat agar orang yang percaya meninggalkan imannya kepada Yesus Kristus. Dan sejak zaman penulisan surat Ibrani ini, hal sedemikian sudah terjadi di tengah jemaat, dan juga sampai pada zaman kita sekarang. Karena itulah, kepada mereka dan kepada kita, panggilan untuk tetap teguh dalam pengharapan dan iman kita adalah sangat relevan. Saudara-saudara, lewat firman ini dan juga dari bacaan di ayat-ayat seterusnya, ada beberapa nasihat sebagai dasar atau bagaimana kita dapat teguh di dalam pengakuan pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Yang pertama, disebutkan bahwa hidup Yesus Kristus sendiri dapat menjadi teladan bagi kita dalam menghidupi kesetiaan. Dan itu telah nyata, sebab kendati pun nyawanya menjadi taruhannya, Dia tetap setia dan berpegang teguh kepada tugas pelayanan yang disuruhkan Bapaknya kepadanya. Sampai semua terlaksana, Ia taat dan setia. Karena itulah, iman kita juga berpusat pada pribadi dan peranan Yesus Kristus. Dan dari hal itu kita pun memahami, baik pengharapan dan iman kita tidak bersumber dari diri kita, tetapi yang disebut Ia atau Yesus Kristuslah yang menjadikannya. Oleh karena iman tumbuh dari pendengaran dan pendengaran kepada firman Kristus.
Roma 10 ayat 17. Dan iman adalah dasar dari segala apa yang kita harapkan. Ibrani 11 ayat 1b. Karena itulah apa yang kita sebut sebagai pengharapan sesungguhnya tidak bersumber dari diri kita, melainkan Kristuslah yang menganugerahkan kepada kita, sebagaimana juga iman itu tumbuh dalam diri kita. Jadi baik keteguhan atas pengakuan pengharapan maupun iman kepadanya sangat tergantung kepada persekutuan kita kepada Kristus. Yang kedua, untuk itu kita juga dipanggil agar tetap menjalankan hidup persekutuan kita sebagai orang-orang percaya bersama-sama dengan saudara-saudara kita seiman. Oleh karena lewat persekutuan kita sebagai orang yang percaya atau jemaat Tuhan di dunia ini, kita dapat saling memperhatikan, saling menasehati, dan saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dan karena itu juga, supaya kita semakin giat di dalam mengikuti peribadahan-peribadahan kita. Sebab lewat ibadah itu kita dapat mendengarkan firman Tuhan, dan karena itu kita dapat bertumbuh bersama di dalam Dia. Sebagaimana yang dipanggilkan dalam Ibrani 10 ayat 24-25. Karena itu saudara-saudara, panggilan firman Tuhan ini bagi kita hari ini, baiklah tinggal tetap dan menjadi firman yang hidup di dalam diri kita, supaya apapun yang menjadi tantangan dan pergumulan kehidupan kita, kita tetap terbilang sebagai orang-orang yang setia dan berkemenangan. Atau seperti yang disebut dalam Ibrani 10 ayat 39, di sana dikatakan, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kekasih, kami mengakui bahwa keteguhan pengharapan kami dan iman kami kepadamu hanya bisa kami jalani jikalau Tuhan terus campur tangan dalam setiap langkah dan saat hidup kami. Karena itu kami serahkan hati pikiran kami kepadamu, berkaryalah di dalam kami, dan terpujilah namamu. Dalam namamu yang kudus, ya Yesus, kami berdoa. Amin. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. GKPS TV